Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya menambah satu konten lagi, satu playlist lagi, yaitu membahas khusus membahas tentang zikir-zikir. Jadi zikir-zikir yang saya ambil di sini adalah kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Jadi nama beliau itu Yahya ibnu Syarifuddin Al-Murayyi ibnu Hasan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala biqiraati alaihi. Jadi beliau ini dilahirkan di perkampungan terpencil, kalau tidak salah itu namanya Nawa. Jadi makanya beliau itu lebih terkenal di kalangan para santri, kemudian orang Indonesia itu Nawawi. Beda dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu nama lengkap beliau juga itu Syekh Nawawi. Saya lupa nama lengkap beliau itu. Cuma biasa ulama-ulama Arab Saudi, luar negeri itu rata-rata menyebut beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, kalau tidak salah seperti itu. Tapi ini berbeda. Nah, kalau ini yang memang betul-betul asli daripada orangnya sendiri, yaitu Syekh Yahya ibnu Syarif ibnu Yahya ibnu Syaraf ibnu Murai ibnu Hasan An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini ciri khas daripada kitab-kitab yang beliau tulis, yang beliau karang itu bahasanya luar biasa bagus ya. Jadi kalau misal kita mengkaji karangan-karangan Imam Nawawi itu butuh extraordinary keras di dalam memahami ilmu nahunya, nahu, sharaf dan lain sebagainya di situ. Jadi di sini salah satu karya beliau yaitu Al-Azkar. Ada banyak sebenarnya kitab beliau itu. Salah satunya Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, kemudian Riyadhus Shalihin, Hadis Arba'in, kemudian Al-Azkar, kemudian Syarahnya Sahih Muslim, dan banyak-banyak lagi karangan beliau ini. Dan beliau mengarang kitab Al-Majmu' itu tidak sampai selesai, yang mana beliau meninggal ketika menulis Babul Muamalah, kalau tidak salah itu bab muamalah. Sampai berapa itu beliau kemudian meninggal dunia dan diteruskan oleh ulama setelahnya. Nah, di sini penting teman-teman mempelajari dari kitab Azkar supaya teman-teman tahu nih bagaimana tentang adab-adab berzikir, kemudian zikir-zikir apa saja yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, al-waridati an Rasulillah SAW, yang mana satu garis lurus dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang namanya zikir itu tidak
sembarangan kita berzikir. Ada tempat-tempatnya, ada adab-adabnya. Kemudian ya ada hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, itu supaya kita tidak terjebak ke dalam segala sesuatu yang berbau bid'ah. Itu walaupun Imam Nawawi itu mengatakan, berpendapat bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah mahmudah dan bid'ah sayyi'ah dan bid'ah mahmudah. Tapi di sini juga beliau juga ada pakemnya, ada kategorinya mana yang masuk dalam kategori bid'ah sayyi'ah dan bid'ah mahmudah. Kalau bid'ah sayyi'ah itu yang bid'ah yang masuk kepada ibadah-ibadah. Itu kayak misalkan bid'ah yang terjadi di dalam sholat, kemudian puasa, haji dan lain sebagainya, itu bid'ah sayyi'ah dan itu tidak boleh kita amalkan. Adapun bid'ah yang hasanah di sini sebagaimana yang beliau sampaikan, contohkan di situ, contoh pengarangan kitab fikih, kemudian ilmu hadis, kemudian apalagi ya, penyusunan mushaf Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, atau yang berurusan masalah urusan duniawi, misal kayak teman-teman sholat pergi ke masjid, sholat Jumat dengan menggunakan mobil, sepeda motor dan lain sebagainya, di mana orang zaman dulu tidak menggunakan itu, tapi menggunakan kendaraan onta. Itu masuk pada bid'ah, tapi bid'ah hasanah yang berurusan dengan dunia. Itu walaupun ya dari sebagian ulama juga tidak membagi seperti itu. Ada juga ulama yang pokoknya yang namanya bid'ah ya bid'ah, semua sayyi'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah sayyi'ah di sini, semua perkara urusan bid'ah itu pasti tersesat, itu yang berhubungan dengan masalah ibadah. Nah, ibadah yang mana di dalam sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mereka syariat yang berhubungan dengan perkara saya, ya kata Rasulullah itu, bi amrina hadza, di dalam urusan kami, urusan kita di situ. Nah, maka ingat, bid'ah dolal, apa ya, saya lupa itu hadisnya. Cuman di situ amrina di sini yang dimaksud adalah urusan masalah agama. Nah, kalau agama itu masuk kepada syariah kayak misalkan contoh sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi penting teman-teman pahami di sini. Nah, oke. Kemudian yang pertama di sini di konten video saya yang pertama, saya pasti akan membacakan dulu muqaddimah dari seorang penulis kitab ini ya, supaya teman-teman paham apa sih sebenarnya latar belakang atau motivasi seorang penulis, yaitu Imam Nawawi, mengarang kitab ini. Jadi supaya teman-teman paham di sini, bisa mendalami, berinteraksi dengan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap kali para ulama memulai kitabnya pasti didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa aqta atau aftar. Itu barang siapa yang memulai segala sesuatu yang bernilai kebaikan di situ tanpa didahului dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka pahalanya akan terputus dan dia tidak akan mendapat
amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, urusan dunia kah, urusan akhirat, maka segala sesuatunya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatul mu'allafi, yang mana di sini mu'allaf pengarang kitab ini memberikan muqaddimahnya. Alhamdulillahi al-wahidil qahhari. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah al-wahidi, yang mana di sini Allah itu Maha Esa, al-qahhari, maha mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada lawan tanding yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-aziz, yang maha perkasa. Al-ghaffar, yang maha pengampun. Ini jadi ampunan Allah itu meliputi segala hal. Bahkan orang sekelas Firaun saja yang sudah luar biasanya, sudah togo ya, sudah terlampau jauh, sudah sesatnya, itu Allah siapkan yang namanya paket ampunan Allah Ghafurur Rahim. Itu untuk kelas yang dahsyat ya. Seperti halnya Firaun, Ghafurur Rahim, itu paketan ampunan Allah kepada hamba yang kelasnya seperti Firaun. Kalau di Indonesia ya sebengal-bengalnya Indonesia, Indonesia belum ada yang sekelas Firaun. Jadi otomatis kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu ya dengan bahasa-bahasa yang santun. Sedangkan sekelas Nabi Musa berhadapan dengan orang yang sebejat Firaun, itu juga harus menggunakan dengan bahasa yang lain, yang indah, yang halus, yang sopan. Apalagi sekelas ya teman-teman yang tersesat yang itu ya bukan kelasnya Firaun. Jadi ya kita harus selalu mengutamakan kelembutan di dalam menyampaikan segala sesuatu. Kemudian muqaddiril aqdar, yang maha menentukan semua takdir. Jadi Allah itu menentukan takdir, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Itu sudah Allah tentukan takdirnya kepada setiap hambanya. Musarrifil umuri, mengatur semua perkara. Jadi hukum yang ada di dunia ini, hukum alam yang ada di dunia itu sudah menjadi garisan yang Allah tetapkan kepada umatnya. Muqawwiril lail 'alan nahar, yang mana Allah lah yang mengatur pergantian malam dengan siangnya itu. Jadi Allah yang mengatur perputaran bumi seperti itu. Tafsiratan diulil qulubi wal absar, untuk memberikan pencerahan, memberikan manfaat ya, memberikan pencerahan liulil qulubi, bagi orang yang mempunyai hati, wal absar, dan pandangan matanya itu. Jadi apapun itu, takdir baik dan takdir buruk, kemudian perubahan malam dengan siang, kemudian hukum-hukum alam yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di dunia ini, itu untuk memberikan pencerahan, memberikan pelajaran kepada umatnya, bagi orang-orang yang mempunyai hati dan pandangan mata. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu. Alladzi, dialah Allah yang ayqadha, yang telah membangkitkan, min khalqihi, dari hamba-hambanya, man istafahu, yang Allah pilih. Fa adkhalahu fi jumlatil akhyari,
dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang terpilih. Jadi setelah Allah bangkitkan hamba-hambanya yang sudah dipilih, kemudian Allah memasukkan ke dalam golongan-golongan yang terpilih juga. Jadi kalau misalkan ada yang buruk, ya dimasukkan ke dalam orang-orang yang buruk, yaitu neraka. Kemudian orang-orang yang soleh dimasukkan ke dalam golongan-golongan yang soleh, yaitu di surga. Wa waffaqa, dan Allah juga memberikan taufik mani jetabahu, bagi orang yang sudah terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, min abidihi, dari hamba-hambanya, fajalahu minal abrari, dan menjadikannya sebagai orang-orang yang bertakwa. Wa bassara man ahabbahu, dan membukakan mata bagi orang yang dicintainya. Fazahadahum fi hadhihi dar, kemudian Allah membuat mereka hidup dalam keadaan zuhud. Nah, fi hadhihi dar, di dalam dunia ini. Jadi zuhud itu bukan berarti dia mesti miskin, kemudian tidak boleh kaya gitu, tapi bagaimana seseorang tersebut mempunyai segala sesuatunya hanya sebatas apa yang dia butuhkan di dunia, tidak lebih dari itu, hanya sebagai gelap mata. Ya biasalah, misalkan contoh orang susah kayak saya, misalkan buka puasa itu sudah terbukti kalau misalkan gelap mata itu kayaknya kurang deh nih, kemudian kayaknya ini kurang makannya. Nah, ketika saya merasa kurang seperti itu, waktu buka puasa yang dimakan hanya secuil, nah itulah salah satu bentuk kita hidup ya memenuhi kebutuhan nafsu, bukan kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Itu fajtahadu fi mardatihi, dan di sini orang-orang mereka di sini berusaha bersungguh-sungguh fi mardatihi, di dalam mencari ridho Allah, wa ta'ahubi, dan bersiap-siap menyambut lidaril qara, pada kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Itu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang soleh itu sudah otomatis mereka bersungguh-sungguh di dalam mencari keridhaan Allah itu, dan bersiap-siap mempersiapkan bekal kehidupannya di dunia ini untuk kehidupan kelak yang lebih kekal. Wajtida bima yushituhu, dan menjauhi semua hal-hal yang membuat Allah murka. Wal hadari min adzabin nar, dan selalu waspada dari siksa api neraka. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa akhadhu anfusahum, dan wa akhadhu anfusahum bil jiddi, dan mereka senantiasa bersungguh-sungguh fi ta'atihi, di dalam mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, wa mulazimati, dan selalu mengamalkan zikrihi, zikir atau mengingat kepada Allah, bil asyi wal ibkar, pada waktu petang dan pagi hari, pada waktu sempit dan pada waktu lapang. Mereka selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang kondisi apapun, baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, baik itu dilakukan di waktu petang dan pagi hari. Itu selalu mengamalkan, melazimkan zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda tawayuril ahwal wa jami'il ana'il wan nahari, dan juga ketika
perubahan keadaan dari semua yang ada di dunia ini, yaitu pada malam hari dan siang hari mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wastanarat qulubuhum bilawamil anwa, yang mana akhirnya hati mereka menjadi qulubuhum, wastanarat di sini menjadi bersinar hati mereka, bilawami dengan berkilau, al anwar cahaya-cahaya. Jadi cahaya yang berkilau, maksudnya seperti itu. Ahmaduhu, saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musannif ya, Al-Imam Nawawi mengarang kitab ini. Kemudian beliau berkata di sini, ahmaduhu, saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ablaghul hamdi, yaitu paling tingginya hamdi, pujian, ala jami'i ni'amihi, atas semua nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, ya, kepada musannif ini dan kepada kita. Wa as'aluhul mazidi min fadlihi wa karamihi, yang mana saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-mazida, yaitu tambahan, min fadlihi, dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala, wa karamihi, dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah musannif ini memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, musannif membacakan syahadat di sini. Wa asyhadu alla ilaha illallahul azim. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, Allah, tidak ada ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah, al-azim, yang maha agung, al-wahidu, yang maha esa, as-samadu, yang mana tempat bergantungnya segala sesuatu, al-azizu, yang maha perkasa, al-hakimu, yang maha bijaksana. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya bersaksi bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW abduhu, adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu, dan utusannya Allah Subhanahu wa taala, wa safiyuhu, pilihannya Allah, wa habibuhu, kekasihnya Allah, wa khaliluhu, dan kesayangannya Allah Subhanahu wa taala, abdulul makhluqin, yang mana Rasulullah SAW itu adalah hamba yang paling mulia di antara semua makhluk, wa aqhamus sabiqin wal lahiqin, yang mana beliau itu adalah paling mulia daripada orang-orang yang sudah terdahulu, wal lahiqin, dan yang kemudian. Shalawatullah wa salamuhu, salawat dan salam semoga tercurahkan alaihi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairin nabiin, dan atas semua nabi-nabi Allah, wa ali kulli, dan seluruh keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sairis salihin, dan kepada semua orang-orang yang soleh. Amma ba'du. Nah, kemudian musannif sudah memuji nama-nama Allah, kemudian bersaksi di sini, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian baru masuk pada poin apa yang mau dibahas oleh musannif di dalam kitab ini. Faqad qala al-aziz, faqad qala Allahul azimul azizul hakim, telah berfirman Allah al-azim, yang maha agung, al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Di dalam ayatnya, faskuruni azkurkum, karena itu hendaklah kalian ingat kepadaku, azkurkum, maka aku akan mengingatmu. Azkurkum ini jawab daripada faskuruni itu.
Faqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan dan tidak akan aku ciptakan al-jinna yaitu jin, wal insa dan manusia, illa liya'buduni, kecuali untuk menyembah kepada aku. Fa'ulima bihadza, maka dapat kita ketahui dari kedua ayat yang sudah diutarakan di atas, bihadza anna min afdoli, bahwasanya paling utamanya, au afdola, atau paling utamanya, halil abdi, keadaan seorang hamba, halu zikri rabbil alamin, yaitu bergantung kepada keadaan dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, sebagai penguasa semesta alam. Wasdigholuhu, yang mana seorang hamba tersebut menyibukkan kesehariannya, hari-harinya, bil askari, dengan zikir-zikir, al-waridati, yang diriwayatkan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, sebagai pemimpin para rasul. Waqad sanafal ulama, dan ulama-ulama telah menulis, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi kepada ulama-ulama yang sudah menuliskan segala sesuatu, fi amalil yaumi walailatin, yaitu tentang amalan-amalan yang dilakukan di pagi, di siang hari, walailati, dan malam hari, wadda'awati, yaitu berupa doa-doa, wal askari, zikir-zikir, kutuban kasiron, yang mana ditulis di dalam kitab-kitab, kasirotan, yang banyak, maklumatan, yang mana telah kita ketahui semua, indal arifin, di kalangan orang-orang yang arif, yang tahu. Lakinnah, akan tetapi di sini ada suatu problem yang ditemukan oleh Al-Imam Nawawi, mutawwalatun bil asanidi wat takriri, yang mana pembahasannya, penjabarannya itu terlalu panjang, terlalu bertele-tele. Mutawwalatun, terlalu panjang atau bertele-tele, bil asanidi, karena sanad-sanad yang dimasukkan di dalam seorang ulama tersebut, wat takriri, dan terdapat pengulangan-pengulangan juga yang ditulis oleh ulama tersebut. Fadhafat, sehingga di sini menjadi berkurang anha, dari kitab-kitab yang banyak ditulis oleh para ulama tersebut, himamut talibin. Jadi minat seorang murid itu jadi menurun. Itu himamut talibin, yaitu minat at-talibin, para murid. Jadi minat para murid ini menjadi berturun. Karena apa? Pembahasan sanadnya terlalu banyak, kemudian juga terdapat banyak pengulangan. Itulah yang menyebabkan minat para murid itu menjadi menurun. Faqasadtu, maka saya berkeinginan, di sini seorang musannif, yaitu Al-Imam Nawawi, berkeinginan, mempunyai cita-cita, tashila zalika ala waribin, untuk mempermudah bagi orang-orang yang minat mempelajari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syara'tu, dan saya berusaha menyusun fi jam'i hadzal kitab, di dalam mengumpulkan kitab ini, muhtasyiran, secara ringkas, muqasidan ma dzakartu taqriban lil mu'tanin, dengan tujuan seperti mana yang sudah saya sebutkan di awal-awal tadi, ya kan? Wa ahzifu, dengan cara
Nah, saya melakukan penyusunan kitab yang ringkas di sini dengan cara kata musonif tadi membuang wa ahzifu dengan cara membuang al asanida sanad-sanad ya, dengan cara membuang sanad-sanad fi mu'dhamihi di dalam hadis-hadis yang sudah yang akan dimasukkan di dalam kitabnya. Lima zakartuhu min isaril ihtisar, sebagaimana yang saya sebutkan dengan tujuan di sini untuk memperingkas apa yang akan dibahas di dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Azkar. Wali kaunihi maudu'an lil muta'abbidin, dan juga di sini untuk mempermudah juga para pemula di dalam mempelajari kitabnya. Walaisu, dan yang mana para pemula ini, para santri atau para pelajar biasanya mereka tidak menginginkan ila ma'rifatil asanidil mutalliin, mengetahui sanad-sanad yang terlalu panjang. Bal yakrahunahu wa in qasura ilal aqallin, yang mana juga bahkan di sini para murid, para pemula di sini tidak menyukai pembahasan sanad tersebut, karena fokus daripada seorang pemula di sini adalah bagaimana cara mengamalkan zikir-zikir tersebut. Itu yang mereka ingin tahu. Jadi kalau misalkan sudah hadis ini sahih, ya tidak usah dengan pembahasan sanad-sanad yang bertele-tele kayak gitu. Cukup dengan hadis ya sudah, itu kita amalkan. Itu kondisi orang awam ya, baik itu di luar negeri di zamannya Imam Nawawi sampai di zaman kita. Itu wali annal maksud, dan karena tujuan utama dari seseorang pemula pelajar tersebut, ya seperti halnya saya, wali annal maksud bihi ma'rifatul azkar wal amalu biha, yaitu pengetahuan tentang zikir-zikir dan cara mengamalkannya. Itu saja fokus kita seorang pemula, seorang pelajar di dalam mengetahui zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengetahui zikir-zikir dan cara mengamalkannya. Wa idahu muzanniha lil mustarsyidin, dan juga menjelaskan tujuan-tujuan dari zikir dan cara mengamalkan tersebut bagi orang-orang yang memerlukannya di sini. Kemudian wa azkuru insyaallah, kemudian insyaallah saya akan menyebutkan badalan sebagai ganti minal asanidi dari sanad-sanad ini, ma huwa ahammu minha, apa-apa segala sesuatu yang lebih penting sebagai gantinya tadi. Sanad-sanad itu yang lebih penting yang akan dibahas oleh Al-Imam Nawawi di sini adalah mimma yuhallu, dari sesuatu yang telah dilupakan oleh orang, bihi ghaliban, yang seringkali secara lumrah dilupakan oleh seseorang, ya seringkali dilupakan oleh seseorang. Wahua, apa yang dibahas di sini sebagai ganti daripada penjelasan sanad, yaitu bayanu sahihil ahadis, yaitu penjelasan dengan predikat kesohihan hadis, wa hasaniha, dan kehasanan hadis, wa dhaifiha wa munkariha, yang dhaifnya dan yang mungkarnya. Jadi di sini sebagai ganti daripada sanad yang sudah diputus oleh Imam Nawawi, tapi di sini Imam Nawawi menjelaskan predikat sahihnya hadis, kemudian hasan, dhaif, dan mungkarnya hadis.
Nah, kenapa Imam Nawawi menghapus atau membuang sanad-sanadnya? Bukan berarti Imam Nawawi ingin memalsukan, tapi cuma ingin meringkas, seperti halnya yang biasa kita pelajari di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, Ibnu Hajar membuang sanad-sanadnya seperti itu. Tujuannya untuk mempermudah para pemula, para pelajar di dalam memahami hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum hakam. Seperti halnya juga Imam Nawawi membuang sanad-sanadnya, tujuannya untuk memperingkas para pemula, para pelajar seperti kita untuk mempelajari hadis-hadis yang berkenaan tentang zikir. Tapi di sini juga disebutkan bahwa rasanya sebagai ganti dari itu, predikat kesohihannya, kehasanannya, dhaif, mungkar, itu dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Fa innahu mimma yaftaqiru ila ma'rifati jami'in nas illan nadira minal muhaddisin. Fa innahu, karena sesungguhnya mimma sesuatu, segala sesuatu, yaftaqiru yang perlu atau wajib ila ma'rifatihi, untuk mengetahuinya, untuk diketahui, jami'un nas, semua manusia, illa an-nadira, kecuali bagi an-nadira ini yang tidak umum dilakukan, jangan dilakukan, minal muhaddisin, kecuali bagi orang-orang yang muhaddis, orang-orang ilmu hadis. Jadi kita hanya tahu predikat sahih, predikat hasan, dhaif, mungkar. Itu. Jadi kita hanya tahu, semua orang itu, semua manusia itu hanya tahu tentang predikat hadis itu saja. Nah, tetapi kita tidak mengetahui secara detail tentang bagaimana hadis itu, kemudian sisi periwayatannya apa. Itu yang banyak dilakukan oleh para ulama hadis. Nah, kalau para ulama hadis itu sudah banyaklah melakukan hal-hal seperti itu. Kita nggak bisa, kayak saya aja jujur aja mengatakan bahwa hadis ini sahih, hadis ini dhaif, mungkar dan lain sebagainya, hanya berpatokan kepada ulama-ulama ahli hadis. Saya tidak bisa menentukan seperti itu. Saya juga tidak bisa mentarjih kitab-kitab hadis. Makanya kalau misalkan saya mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan kesalahan di dalam mentarjih hadis, memang betul. Bukan berarti saya hebat, karena memang saya tidak pernah mentarjih suatu hadis satupun, itu karena saya bukan bidang orang yang pakar tentang ilmu hadis. Itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengetahui detail masalah hadis, ini predikatnya hadis seperti apa, kemudian sebab-sebab kenapa ini bisa menjadi misalkan sahih menjadi hasan atau hasan menjadi dhaif, itu bisa teman-teman tanyakan di kalangan ustadz-ustadz yang mempunyai kepakaran dalam bidang hadis. Nah, contoh Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Abu Somad, Dr. Al-Razi Hashim dari Riau, kemudian Dr. Muhammad Asir Zainul Abidin daripada Perlis, kemudian Dr. Rozaimir Hamdi. Nah, itu mereka adalah orang-orang yang pakar di dalam bidang ilmu hadis. Nah, itu mereka yang mengkaji ilmu-ilmu kesahihan, hasan, dhaif, mungkar dari suatu hadis. Itu. Wa hadza ahammu ma yajibul i'tina'u bihi. Dan hal ini adalah paling penting pada sesuatu, yajibu yang mesti, al-i'tina'u bihi, yang mendapat perhatian lebih di sini. Wa ma yuhaqqiquhu, dan perlu dikuasai at-thalibu bagi seorang murid min jihatil huffaz al-mutqinin, dari seorang huffaz. Huffaz ini adalah orang yang pakar dalam ilmu hadis. Kemudian al-mutqinin, yaitu yang ingatannya kokoh gitu. Wal a'immatul khudzaqi, dan
para imam-imam yang cerdas, al-mu'tamidin, yang dapat dipercaya. Wa adamu ilaih, dan saya menggabungkan semuanya insya Allahul Karim. Insya Allah ini tergantung atas izin Allah Al-Karim yang maha mulia, jumalan, sebagai pembahasan minan nafaisi, yang menyangkut min ilmil hadis, dari ilmu hadis, wadaqaiki, dan melakukan penelitian wadaqaikil fikhi, dan melakukan penelitian ilmu fikih, muhimmatil qawaidi, yaitu juga pembahasannya juga menyangkut tentang kaidah-kaidah yang penting, wariyadatin nufusi, yaitu juga di sini ada riyadah kejiwaan, ya kan. Jadi kalau ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu mereka melakukan juga riyadun nufus, yaitu riyadah kejiwaan. Jadi banyak orang yang tidak paham bahwa imam yang 4 itu yang berkecimpung di dalam dunia fikih itu tidak tidak menjiwai tentang ilmu, tidak melakukan riyadah nufus. Itu salah. Mereka selalu menjaga hati mereka. Makanya Imam Syafi'i pernah menyampaikan keluhannya kepada gurunya Imam Waqi, syaqautu ila waqi'in su ahibzi, karena pada waktu itu Imam Syafi'i blank, tidak ingat dia waktu dia mau berdoa, ada beberapa ayat yang dia hilang, terlupa dari ingatannya, su ahibzi itu. Padahal Imam Syafi'i itu selalu cepat di dalam mengingat segala sesuatu, terutama yang menyangkut masalah Al-Quran dan hadis. Bahkan yang lain-lain pun juga dia cepat mengingat itu. Nah, entah kenapa dia blank, ya kan, dia susah untuk mengingat. Nah, kemudian di sini gurunya mengingatkan kepada Imam Syafi'i, wa arsadani, kemudian gurunya Imam Syafi'i itu memberikan fatwa kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Ya, salah satunya maksiat adalah maksiat hati. Nah, itulah yang selalu dilakukan oleh ulama-ulama zaman terdahulu. Wal adabul lati tata'akkadu ma'rifatuha 'alas salikin, yang mana di sini juga berhubungan pembahasannya juga menyangkut masalah etika-etika allati yang tata'akkadu, yang wajib, ma'rifatuha, diketahui, alas salikin, oleh para orang salik. Wa azkuru jami'a ma azkuruhu muwaddahan bihaitsu yashulu fahmuhu 'alal awami wal mutafaqqihin. Wa azkuru, dan saya telah menjelaskan dan telah dijelaskan, jami'a ma azkuruhu, semua segala sesuatu, azkuruhu, dengan penjelasan, muwaddihan, yang jelas, gamblang, bihaitsu, agar yashulu, mudah yashulu fahmuhu, mudah dipahami, mudah dimengerti, alal awami, bagi orang awam, wal mufaqqihina, maupun orang yang sudah mengerti, yang sudah faqih, ya kan, seperti itu. Jadi pembahasannya ini pun bisa dipelajari oleh orang awam dan orang yang sudah faqih itu. Jadi kalau saya pun juga belajar kitab-kitab yang kayak misal Bulughul Maram, kemudian kitab Fathul Qarib, itu selalu saya ulang-ulang, saya buka-buka
Itu tujuannya ya untuk mengingat lagi kayak gitu. Nah dulu memang saya suatu habis mondok itu semua kitab-kitab saya, semua pengetahuan saya hanya pakai untuk keperluan pribadi saya. Jadi itu, jadi nggak pernah saya sebar ke orang luas kayak gitu, kecuali ya mereka mau tanya-tanya masalah agama, mau tanya-tanya masalah hukum, baru saya jelaskan gitu. Tapi ya kalau untuk misal saya duduk-duduk di masjid kayak gitu, mengajarkan kepada orang-orang, saya dulu agak-agak gimana kayak gitu ya. Itu pokoknya ya kalau misalkan saya punya ilmu ya untuk saya pribadi dulunya. Nah alhamdulillah karena mungkin sudah ada YouTube, ada ini ya, saya bisa menjelaskan ke teman-teman apa ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari sebelumnya. Waqat rawaina. Nah di sini musonib juga telah memetik fi sahih Muslim, di dalam kitab sahih Muslim, rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari melalui sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini juga dijelaskan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man da'a ila hudan, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, pada jalan yang pada jalan petunjuk, pada jalan pada hidayah seperti itu, kana lahu, maka ia akan memperoleh minal ajri, dari pahala, mislu ujuri, pahala yang sama dengan pahala-pahala man tabi'ahu, bagi orang yang mengikutinya. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat konten-konten yang bermanfaat, misalkan kajian, misalkan tutorial dan lain sebagainya, apapun itu yang mana diikuti oleh orang-orang seperti itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, pahala yang sama yang diikuti oleh orang-orang yang mendengarkannya. Jadi misalkan saya melakukan mengajarkan ke teman-teman ilmu fikih, ilmu hadis seperti itu. Nah, diamalkan oleh teman-teman. Nah, saya akan mendapatkan pahala yang teman-teman lakukan seperti itu. La yang khusus zalika min ujurihim syai'a, yang mana tidak akan berkurang zalika, pahala-pahala tersebut, min ujurihim, yang mana tidak berkurang sesuatu tersebut, min ujurihim, dari pahala-pahala yang sudah mereka dapatkan, syai'an, sedikit pun. Ini hadis sahih Muslim itu. Jadi man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu wala yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Jadi barang siapa yang mengajak, menyeru kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memperoleh pahala yang sama dari pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, yang mana pahala tersebut tidak berkurang dari pahala-pahala yang sudah dikerjakan oleh orang tersebut sedikit pun. Itu gambaran orang yang selalu berdakwah, yang selalu menyeru tentang kebaikan-kebaikan. Fa'aradtu musa'adatan, maka saya bermaksud untuk membantu ahli khair, yaitu ahli kebaikan, bitashili tariqihi, untuk memudahkan jalan mereka, wal isyarati, dan mengisyaratkan ilaihi, atas tersebut, wa idahi sulukihi, dan mempermudah wal idahi sulukihi wa tilalati alaihi, mempermudah cara menempuh segala
sesuatunya. Ini poin-poin yang menjadi cita-cita dari seorang penulis kitab ini. Wa azkuru, dan saya menyebutkan fi awalil kitab, di awal-awal kitab, fusulan, fasal-fasal. Nah, di sini nanti ya dijelaskan pasal-pasal di dalam kitab ini. Muhimmatan, yang penting, yahtaju ilaiha, yang penting, dibutuhkan, yang dibutuhkan, ilaiha, pada pasal-pasal yang penting tersebut, sahibu hadzal kitab, yaitu sahibu hadzal kitab ini bagi orang yang mempelajari kitab ini, wa ghairuhu, dan selain orang yang mendalami mempelajari kitab ini, minal mu'tanin, bagi orang yang mendalami kitab-kitab tersebut. Wa idza kana fi sahabati, dan apabila ada di kalangan orang-orang man laisal masyhur, yang man laisa masyhuran, yang kurang dikenal, inda malla ya'tani bil ilmi, pada orang yang tidak mendalami ilmu ini. Nabbahtu alaihi faqultu, maka kami sengaja mengingatkan, fakultu, maka saya mengatakan, rawaina, kami telah meriwayatkan, an fulanis sahabi, dari fulan yang berpredikat sebagai sahabat, li Allah, agar tidak agar tidak yusyakka, mengalami keraguan, fi suhbatihi, di dalam kesohihan sahabat tersebut. Wa aqtasiru, dan di sini saya memetik fi hadzal kitab, pada kitab ini, alal ahadis, hadis-hadis, allati fi kutubil masyhurati, dari kitab-kitab yang sudah masyhur. Jadi pemetikan, pengambilan hadis-hadis yang dimuat di dalam kitab ini diambil dari kitab-kitab yang sudah masyhur. Nah, kitab-kitab hadis yang sudah masyhur, ya, hiya al-usulil Islam, yaitu pokok-pokok hadis, ya, pokok-pokok hadis, yaitu wahiyah khamsatun, yaitu kitab khamsah. Sahihul Bukhari, yang pertama adalah Sahih Bukhari, kemudian wa Sahihu Muslim, yang kedua Sahih Muslim, wa Sunan Abu Dawud, wa Tirmizi, Imam Tirmizi, wa Nasai, Imam Nasai, wa qad awiya yasiran minal kutubil masyhurati wa ghairiha, dan terkadang juga kami mengetengahkan hadis-hadis, sedikit hadis, minal kutubil masyhurati, dari kitab-kitab yang terkenal, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma dari kutubul khamsah, kitab yang 5, tetapi kitab-kitab yang masyhur juga dari kitab-kitab yang lain, ya, seperti itu, yang tidak termuat di dalam kutubul khamsah. Wa amal ajza wal masanidu, dan adapun bagian-bagian wal masanidu, dan sanad-sanad, falasdu angqulu minha syai'an, tidaklah saya menukil sedikit pun, illa fi nadirin, kecuali dalam beberapa keadaan, minal mawatin, pada tempat-tempat, di dalam beberapa tempat. Wala azkur, dan saya juga tidak menyebutkan minal usulil masyhur, pokok-pokok yang masyhur, minal usulil masyhurati aidan, pada pokok-pokok yang juga masyhur, minad dhaifi, pada predikat yang dhaif, illa nadir, kecuali sedikit, ya, kecuali jangan sekali, ma'a bayani dhafihi, beserta penjelasan sebab-sebab kedhaifannya. Di sini
Musonib tidak menjelaskan kalau misalkan hadis itu dhaif, sebab-sebab kedhaifannya seperti apa. Secara detail Musonib tidak menjelaskan seperti itu karena itu ada pembahasannya di dalam kitab-kitab ilmu hadis yang lain. Di sini fokus Musonib menjelaskan tentang ilmu-ilmu zikir, cara mengamalkannya dan lain sebagainya. Fokus di situ berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dhaif, mungkin hasan, munkar, seperti itu ya kan. Itu nanti akan dibahas juga oleh musannif sebagai bonus pengganti daripada dihapusnya sanad-sanad yang sudah ada di dalam kitab-kitab yang di dalam kitab hadis-hadis yang masyhur seperti itu. Kemudian wa inna ma azkuru fihi as-sahih ghaliban, dan saya hanya menyebutkan as-sahih, hadis-hadis yang sahih ghaliban pada umumnya. Jadi di sini musannif hanya menjelaskan menyebutkan menitik beratkan di sini pada hadis-hadis yang sahih. Falihadza arju, yang mana saya berharap ayakuna hadzal kitab aslan mu'tamidan, yang mana kitab ini akan menjadi rujukan yang cukup kuat untuk kita amalkan. Sumala azkuru fil bab minal ahadis, yang mana kemudian di sinilah azkuru saya tidak sebutkan fi hadzal bab, pada bab ini minal ahadis, dari hadis-hadis, illa kecuali makanat dalalatuhu zahiratan fil mas'alah, kecuali yang berhubungan secara jelas di dalam masalah-masalah. Wallahul karim as'alu taufiq, hanya kepada Allah lah yang maha mulia as'alu taufiq, saya meminta taufik, wal inabata wal i'anata, yang mana di sini saya berserah diri dan memohon pertolongan, wal hidayata, dan meminta hidayah, wasyanata, dan meminta pemeliharanya, wa taysira, dan hanya kepada Allah sajalah kami memohon agar dimudahkan ma'aqsuduhu, apa-apa yang dimaksudkan minal khairati, dari kebaikan, wadawami, dan diberikan kekuatan untuk menepati untuk menjalani secara istiqomah. Wadawam ini menjalani, mengamalkan segala sesuatu secara istiqomah, alal anwa'i, atas berbagai macam al-makhumati, segala amalan yang baik, wal jam'u baini wa baina ahabbai, yang mana dihimpun antara aku dengan para kekasih, fidari, pada rumah karomatihi, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah mengumpulkan kita nanti semuanya di sini, antara saya, kata musannif, dengan para kekasih Allah, fidari karomatihi, pada kemuliaan di dalam rumah kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga, ya kan, surga Firdaus. Wasairu wujuhi musayyarati masarati, dan semua wujud dengan segala wasaira wujuhil masarwati, yang penuh dengan segala macam kenikmatannya. Jadi kita dikumpulkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan segala macam kenikmatan. Wa hasbiyallah ni'mal wakil, hanya kepada Allah lah saya berserah diri, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya
pemberi pertolongan, dan Allah lah sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Wala haula wala, dan tidak ada daya, wala quwata, dan kekuatan, illa billah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Masya Allahu, segala berkat, segala sesuatu segala sesuatu tersebut berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu, yang mana saya berserah diri. Di sini musannif mengatakan seperti itu ya. Tawakkaltu, saya berserah diri Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. A'tasamtu, dan a'tasamtu billah, dan saya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Istana'tu billah, dan saya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'tu amri ilallah, dan saya menyerahkan segala urusanku ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauda'tuhu, dan saya menitipkan dini wa nafsi, agamaku dan jiwaku, wa walidayhi, dan kedua orang tuaku, wa ikhwani, dan saudara-saudaraku, wa ahbabihi, dan para kekasih-kekasihku, wa sa'ir man ahsana ilaiha, dan semua orang yang telah berbuat baik kepadaku, wa jami'il muslimina, dan di sini dan semua orang muslim, wa jami'i ma an'ama biha alayya alaihim minal umuril akhirati wa dunya, dan saya titipkan semua yang semua nikmat yang telah Allah limpahkan bihi aliyah, yang telah Allah limpahkan kepadaku, wa alaihim, dan atas semua orang, minal umuril akhirah, dari semua perkara urusan dunia, urusan akhirat, wa dunia, dan urusan dunia. Fa innahu subhanallahu ta'ala izas tudi'a syai'an hafizahu wa ni'mal hafizu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dititipkan segala sesuatu, maka hafizahu, maka Allah akan menjaganya, wa ni'mal hafizu, dan sebaik-baik seseorang yang memelihara segala sesuatunya. Nah, itulah mukadimah, sepenggal mukadimah dari musannif Imam Nawawi, pengarang daripada kitab Al-Azkar. Karya tulisannya indah sekali ya. Kata-kata, penyusunan kata-katanya, mulai dari mukadimahnya, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat bagus sekali ya. Saya sering bolak-balik membaca ini ya kan, walaupun hatam dulunya, bolak-balik lagi itu. Karena jujur aja, salah satu kelebihan daripada Imam Nawawi itulah penyampaian kata-kata yang beliau pilih di dalam kitab-kitabnya itu. Jadi susunan bahasanya itu luar biasa indah. Itu salah satu karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ulama Imam Syafi'i. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya ya kepada teman-teman ya, apabila di dalam menjelaskan kitab ini tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Dan ini pembahasan kitab Al-Azkar ini memang janji saya khusus pembahasan yang ada di dalam yang
di dalam bulan Ramadan ya. Semoga teman-teman yang menjalani ibadah bulan Ramadan, ibadah puasa bisa senantiasa berada dalam kesabaran, ketabahan ya kan ya. Apapun amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.